Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Siti Rahmawati. Segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri pencadangan Desa Cantik Manis di Desa Simpang 3, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik dicanangkan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sehingga meningkatkan kualitas data yang lebih baik. Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik dicanangkan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik, yakni dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, sehingga meningkatkan kualitas data yang lebih baik supaya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat menghadiri pencanangan Desa Cantik Manis di Desa Simpang 3, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Bupati mengapresiasi dengan dilaksanakannya pencanangan Desa Cantik Manis ini, di mana Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Desa Simpang 3, Kecamatan Mataraman sebagai lokus penerima manfaat program. Desa yang terpilih menjadi Desa Cantik Manis ini nantinya akan mendapatkan pendampingan dari Badan Pusat Statistik, DKISP Kabupaten Banjar, dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, Sekretaris Utama BPS Republik Indonesia Atko Mardianto mengatakan, program Desa Cantik Manis tahun 2022 ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa atau kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi desa dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan. Ditambahkan Mardianto, diperlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, desa, dan pihak terkait agar tercipta koordinasi dan kolaborasi yang solid. Pada tahun 2022, pelaksanaan program Desa Cantik dilaksanakan di 514 desa dan kelurahan yang tersebar di 514 kabupaten kota, atau dengan kata lain, satu desa cantik setiap kabupaten kota. Hendra Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Mukri resmikan Rumah Restoratif Justice di Desa Pesayangan Martapura, Kabupaten Banjar. Kejagung membentuk Rumah RJ di seluruh Kejati dan Kejari sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Rumah RJ hanya untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri resmikan Rumah Restoratif Justice di Desa Pesayangan Martapura. Kejati Kalimantan Selatan mengatakan, pembangunan rumah RJ memiliki maksud dan tujuan sebagai program prioritas Jaksa Agung, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme perdamaian antar pihak dan tempat pelaksanaan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Musyawarah dimediasi oleh jaksa, disaksikan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Mukri mengharapkan keberadaan rumah RJ dapat menghadirkan kembali peran masyarakat setempat untuk bersama-sama dengan penegak hukum, khususnya jaksa, dalam proses penegakan hukum yang berorientasikan pada keadilan substantif. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi dan menyambut baik program RJ yang dapat terlaksana di Desa Pesayangan Martapura. Bupati mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung pemanfaatan rumah mediasi ini, sehingga ke depan akan lebih banyak lagi dibangun di wilayah Kabupaten Banjar. Seperti diketahui, Kejagung membentuk Rumah RJ di seluruh Kejati dan Kejari sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Restoratif Justice hanya untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun.
Turut hadir dalam peresmian tersebut, Kajari Kabupaten Banjar M. Bardan, Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom, Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso, Ketua DPRD Kabupaten Banjar M. Rofiki, serta Pembakal Desa Pesayangan M. Ghazali. Fahrizal Fuad, Suara Banjar melaporkan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas puluhan jemaah calon haji Kabupaten Banjar yang berangkat pada kloter 2 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati menyampaikan rasa syukurnya karena bisa secara langsung melepas jemaah calon haji Banjar. Tidak lupa, ia juga mendoakan kepada jemaah diberikan kelancaran, kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas puluhan jemaah calon haji Kabupaten Banjar yang berangkat pada kelompok terbang atau kloter kedua di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pelepasan jemaah calon haji didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur. Bupati menyampaikan rasa syukurnya karena bisa secara langsung melepas jemaah calon haji Kabupaten Banjar. Ia pun berpesan untuk mengikuti tata tertib yang diarahkan oleh pendamping. Tidak lupa, Bupati juga mendoakan kepada jemaah agar bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar, kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, kami beserta wakil dan kepala Kemenak melepas secara langsung. Tentu rasa syukur, rasa haru, mereka akan melaksanakan posisi yang kelima. Kami juga tadi berpesan untuk mengikuti tata tertib yang disampaikan oleh pendamping. Kami juga mendoakan kepada mereka mudah-mudahan ibadah mereka berjalan dengan lancar, mendoakan kembali dengan selamat dan juga menjadi haji yang mabrur untuk calon haji tahun 2022 ini. Pada hari ini yang berangkat hampir 62 orang, ini kloter yang kedua, nanti akan berlanjut di kloter yang ketiga, hampir 100-an lebih, dan kita lihat antusias keluarga juga luar biasa karena ibadah haji ini ibadah yang sangat sakral, dan masyarakat Kabupaten Banjar meyakini bahwa ibadah haji ini, apapun yang bisa berangkat ini adalah orang-orang yang spesial seperti itu. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur mengungkapkan, pada kloter kedua ini sebanyak 62 jemaah calon haji Kabupaten Banjar diberangkatkan menuju embarkasi Banjarmasin. Pada kloter pertama dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbiri Nur yang sudah berangkat dari embarkasi Banjarmasin menuju Madinah sebanyak 360 jemaah calon haji asal Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Najwa Nur juga menambahkan, khusus untuk wilayah Kalimantan dan Kabupaten Banjar, pembatasan usia jemaah haji merupakan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 orang, untuk Kalimantan Selatan sebanyak 1.723 orang, dan Kabupaten Banjar sebanyak 223 jemaah calon haji. Sudah berangkat tadi malam jam 11.40 dari embarkasi menuju Madinah. Nah, itu kan masuknya hari kemarin. Nah, kebetulan hari ini masuk lagi kloter kedua untuk Kabupaten Banjar yang jumlahnya itu 62 orang. Hari ini masuk embarkasi dulu, diproses embarkasi, proses dokumen seterusnya, besok pagi berangkat lagi menuju Madinah. Perkiraan jamnya itu jam 8 pagi, take off pesawatnya di embarkasi. Ya, ini perlu juga saya kira disampaikan untuk masyarakat khususnya wilayah Kalimantan dan Kabupaten Banjar, bahwa pembatasan usia jamaah haji itu adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membatasi tadi. Biasa memang kita mungkin di masa pandemi juga ini terkaitnya. Biasa jamaah itu berkumpul sampai 2,5 juta tiap tahun yang normal. Tahun ini diberi kesempatan hanya 1 juta seluruh dunia. Dan Indonesia diberikan kotanya 100.051 orang, 50 orang. Untuk Kabupaten Banjar sendiri? Kabupaten Banjar sendiri berdasarkan kota yang melunasi itu ada 223 orang. Dari semula? Biasanya kalau normal yang ini 414 kalau salah.
Khairin Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Purwito menutup secara resmi TMMD ke-113 tahun anggaran 2022. Program TNI Menunggal Membangun Desa ini merupakan operasi bakti TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan pemerintah daerah, Polri dan instansi terkait lainnya, serta masyarakat setempat. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 tahun anggaran 2022 merupakan operasi bakti TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan instansi terkait lainnya serta masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkan Pangdam 6 Mulawarman Maijen TNI Teguh Pujo Rumekso melalui sambutan tertulis yang dibacakan Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Purwito saat menutup secara resmi TMMD ke-113 tahun anggaran 2022. Dikatakan Rudi, pelaksanaan TMMD di Kalimantan Selatan oleh Kodim 1006 Banjar ini mengusung tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI. Menurutnya sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan membantu daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunannya secara merata, sekaligus sebagai momentum untuk menggelorakan kembali semangat gotong royong. Ia pun menyebut tujuan dilaksanakannya TMMD adalah untuk membuka daerah yang terisolir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan berbangsa maupun bernegara dalam rangka kepentingan pertahanan serta tetap terpeliharanya kemanunggalan TNI dan rakyat. Yang pertama disampaikan kepada pemerintah Banjar dalam hal ini Pak Bupati bahwa TNI Manunggal Desa yang ke-113 ini merupakan ya semacam pendorong untuk dilaksanakan pembangunan di desa terisolir yang lainnya, sehingga ke depan yang desa-desa terisolir lainnya tidak harus menunggu TMD lagi, tetapi bisa dilaksanakan masuk di program pemerintah daerah. Kemudian kepada masyarakat yang selama ini mungkin juga masih ada masalah-masalah yang sama, desanya masih terisolir, perlu hal-hal yang kira-kira dilaksanakan pembangunan yang belum tersentuh, ya agar diajukan ke pemerintah daerah, sehingga nanti akan mendapatkan respon dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara itu, sambutan tertulis Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang dibacakan staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik Rahmat Dhani menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan TNI Polri yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar yang ikut serta bergotong royong membaur dengan masyarakat dalam kegiatan TMMD di Kecamatan Araneo. Bupati berharap kerjasama tersebut terus terjalin serta berkesinambungan. Tadi bahwa kegiatan ini untuk mempercepat pembangunan terutama daerah-daerah yang terisolir. Nah ini kebetulan pada tahun ini yang terpilih adalah Kecamatan Araneo dan memang di sana dikelilingi oleh waduk sehingga memang cukup terisolir. Jadi tentunya kami sangat atas nama pemerintah daerah mewakili Pak Bupati sangat mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Darat atas dilaksanakannya kegiatan TMMD ini. Dalam laporannya, Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom mengatakan, sasaran-sasaran yang mencapai 100% baik fisik dan non-fisik seperti pembukaan jalan sepanjang 4.000 meter dan pembuatan jembatan 2 unit, rehab masjid, pembuatan MCK 1 unit, pos kamling 1 unit, lapangan voli 1 unit, dan rehab rumah tidak layak huni 1 unit. Selain itu juga penyuluhan wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pertanian dan peternakan, Kamtipmas, keluarga berencana dan stunting, budidaya ikan air tawar, bencana dan air bersih. Imam menambahkan pihaknya akan terus melanjutkan ke wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Banjar, sehingga terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis. Hari ini tanggal 9 Juni tahun 2022, pelaksanaan TMMD ke-113 Kodim 1006 Banjar di Kecamatan Araneo berjalan baik, aman, lancar, dan berhasil 100% kita kerjakan. Kami berharap kepada masyarakat wilayah sana untuk merawat, bahkan nanti sampai ke
pengerasan jalan artinya nanti sampai di aspal. Kami berharap jalan itu sangat bermanfaat, artinya masyarakat sangat terbantu itu, kemudian mempermudah sekolah, mempermudah perjalanan ekonomi dan bertemu keluarga di sana, karena 3 desa itu kan saling berkeluarga. Kemudian ini kami lanjutkan terus ke wilayah-wilayah lain sehingga terwujud masyarakat maju, mandiri, dan agamis di Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah hibah pengerjaan TMMD oleh Kodim 1006 Banjar kepada pemerintah Kabupaten Banjar yang disaksikan dan Lanal Banjarmasin dan Lanut Syamsuddinur, Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda Banjar, Camat Aranio, Pembakal Desa Benuariam dan Desa Artain, serta Kodim se-Kalimantan Selatan secara daring. Bagus, Jidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso pimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian Patuh Intan tahun 2022 di halaman Mapolres Banjar. Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 13 hingga 26 Juli 2022, serentak di seluruh Polda se-Indonesia, maupun secara khusus di jajaran Polresta dan Polres di Polda Kalimantan Selatan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman hadiri apel gelar pasukan operasi kepolisian Patuh Intan tahun 2022 dengan tema Tertib Berlalu Lintas Menyelamatkan Anak Bangsa yang digelar di halaman Mapolres Banjar. Apel dipimpin Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso, juga turut dihadiri Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom, para pejabat utama Polres Banjar, sejumlah kepala SKPD Banjar, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dan Satpol PP Kabupaten Banjar. Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso saat membacakan amanat Dirlantas Polda Kalsel Maisa Sugriwo mengatakan, Operasi Patuh Intan 2022 dilaksanakan serentak di seluruh Polda se-Indonesia, maupun secara khusus di jajaran Polresta dan Polres di Polda Kalimantan Selatan. Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 13 hingga 26 Juni 2022. Dalam pelaksanaan operasi kepolisian ini dilaksanakan dengan penegakan hukum lantas dengan menggunakan ATLA atau Electronic Traffic Law Enforcement dan dengan teguran secara simpatik dan humanis. Cara bertindak melalui operasi ini dengan mengedepankan preemptif dan preventif. Prioritas pelanggaran seperti pengemudi atau pengendara motor yang melewati batas kecepatan, yang melawan arus, yang tidak memakai helm atau sabuk pengaman, yang di bawah umur, serta yang dalam pengaruh konsumsi alkohol. Hendra, Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Banjar sambut kedatangan tim audiensi dari TPPS Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar. Tujuan audiensi ini dalam rangka diskusi mengenai penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar, Haji Nurgita Tias yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS di Kabupaten Banjar, sambut audiensi dari TPPS Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Martapura. Audiensi ini dipimpin oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, turut hadir Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauli, dan beberapa kepala SKPD terkait, tim penilai stunting pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan, Forkopimda Banjar, serta undangan lainnya. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, tujuan audiensi ini dalam rangka diskusi mengenai penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar yang juga Wakil Ketua TPPS Kabupaten Banjar, Haji Nurgita Tias meminta dukungan yang serius kepada instansi terkait
untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Banjar. Beliau juga meminta bantuan satuan tugas dan dukungan yang serius untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Banjar. Walau memang tadi sudah dipaparkan bahwa 70% angka stunting dapat turun dengan motivasi serta usaha di bidang sanitasi dan konsumsi air bersih yang ada di Kabupaten Banjar, ia juga berharap agar masalah ini menjadi perhatian serius dan siap berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Banjar. Audiensi ini diisi dengan pemaparan materi dari Bapeda Litbang Kabupaten Banjar terkait upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar, saran dan masukan-masukan dari tim penilai stunting dan juga dari TPPS Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.